Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aristo Arinoto Projo. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat berharga dan surat yang memiliki harga. Yang pertama, surat berharga. Surat berharga adalah surat yang digunakan sebagai bukti pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi, di mana prestasi tersebut dibayar dengan uang. Menurut pendapat Abdul Qadir Muhammad, surat berharga adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksana pemenuhan suatu prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang, tetapi pembayaran itu tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang, melainkan dengan menggunakan alat bayar lain. Fungsi surat berharga. Fungsinya ada 6. Yang pertama adalah alat pembayaran, pembawa hak, alat bukti perikatan dasar, alat investasi, surat bukti hak tagih, dan surat sarana untuk memindahkan bukti tagihan. Ciri-ciri surat berharga. Saya memberikan banyak ciri-ciri. Yang pertama adalah surat berharga tersebut berbentuk dokumen tertulis. Surat berharga harus memiliki nama. Adanya beberapa tanda tangan dari pihak yang terkait. Surat berharga merupakan perintah atau janji tanpa syarat. Dalam surat berharga tersebut terdapat akta perintah atau janji membayar. Dalam surat berharga tersebut terdapat nama orang yang membayar. Dan terakhir adalah terdapat keterangan waktu pembayaran yang harus dilakukan. Di sini sebenarnya surat berharga mempunyai banyak contoh, akan tetapi karena untuk mempersingkat waktu, saya hanya mengambil 3 contoh saja. Dan contoh tersebut sangat melekat kepada sehari-hari. Yang pertama adalah cek. Cek di sini bisa ada cek bank. Bank ini saja BCA, BNI, BRI, dan sebagainya. Akan tetapi saya mengambil contoh dari cek BCA. Kedua, wesel. Wesel di sini saya mengambil contoh dari Pos Indonesia. Sebenarnya tidak hanya Pos Indonesia, bisa saja dengan pengantar pengiriman lainnya seperti JNE atau Isi Cepat dan sebagainya seperti itu. Kuitansi di sini sebagai contoh, ketika kita membeli motor pasti kita membutuhkan kuitansi sebagai bukti bahwa kita sudah membayar sesuai dengan apa yang diperjanjikan, dan kuitansi tersebut akan berguna ke kemudian hari. Selanjutnya adalah surat yang memiliki harga. Surat yang memiliki harga adalah surat yang berisikan identitas seseorang, di mana surat tersebut hanya milik orang yang dimuat di dalamnya. Surat yang memiliki harga tidak dapat diperjualbelikan dan juga tidak dapat dipindah tangan. Dalam bahasa Belanda disebut papier van woord, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut letter of value, seperti ijazah, piagam, atau sertifikat. Ciri-ciri surat yang memiliki harga. Yang pertama, surat yang memiliki harga melekat pada suatu hak. Yang kedua, surat yang memiliki harga sukar untuk dialihkan atau pindah tangankan. Yang ketiga, surat yang memiliki harga bukan merupakan surat atas pengganti. Bentuk surat yang memiliki harga tidak ditentukan. Di sini sama seperti sebelumnya, saya hanya mengambil 3 contoh saja. Yang pertama, piagam. Piagam ini maksud piagam penghargaan. Ketika kita memenangkan suatu lomba, contoh seperti yang di gambar ini, Asmaul Husna. Ini dia mendapatkan penghargaan karena dia juara dalam tingkat nasional tahun 2016. Ijazah dimaksud ini adalah ketika kita lulus sekolah seperti SD, SMP, SMA, kita akan mendapatkan ijazah sebagai bukti bahwa kita sudah menyelesaikan sekolah. Yang ketiga, sertifikat. Contohnya adalah ketika kita mengikuti seminar, mau seminar hukum atau seminar teknologi atau sebagainya, kita pasti akan mengikuti dari awal dan akhir. Dan di akhir seminar tersebut, kita akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti bahwa kita sudah mengikuti seminar tersebut. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Mohon maaf jika saya banyak kesalahan kata atau tergesa-gesa dalam menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.